Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranggi Ratuna Panalar, saya dari 12 IPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan cara mengelola tabel distribusi frekuensi, membentuknya menjadi histogram, mencari mean, median, dan modusnya. Setelah kita melakukan pengukuran pada tiap siswa di kelas, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan tinggi badan siswa tersebut ke dalam tabel berikut sesuai nomor absen dan tinggi badannya. Karena di dalam kelas 12 IPA 4 hanya ada 35 siswa, maka kita hanya mengisinya dari nomor absen 1 dan juga 35. Untuk 36 kita strip saja atau sama dengan dikosongkan. Selanjutnya, kita harus mengisi permasalahan 2, yaitu A. Menentukan jangkauan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jangkauan pada kelas 12 IPA 4 yaitu 177 dengan nilai terbesar dan 148 dengan nilai terkecil. 177 dikurang dengan 148 sama dengan 29. Selanjutnya kita akan menentukan B. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Selanjutnya log N di sini untuk log 35 karena siswanya hanya ada 35, kita mengambil log 35 yang sama dengan 1,54. Lalu kita masukkan K atau banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 35. Sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,54 atau sama dengan 6,082. Kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya kita mencari C, yaitu panjang kelas. Panjang kelas di sini sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. J per K sama dengan 29 dibagi 6 atau sama dengan 4,8. Mari kita bulatkan menjadi 5. Selanjutnya, kita akan beralih ke permasalahan 3, yang di sini diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik di kelas. Yang pertama, kita harus menentukan nilai, yang kedua turus, yang ketiga frekuensi, yang keempat tepi atas, dan yang kelima tepi bawah. Selanjutnya, tidak lupa dengan titik tengah. Untuk mengerjakan ini, saya menggunakan catatan lain. Pertama-tama, saya harus mengurutkan data dari yang terkecil yaitu 148 sampai dengan 177. Setelah diurutkan, saya memasukkan berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tersebut seperti 148 sama dengan 1, 149 tidak ada siswa yang memiliki tinggi badan tersebut sampai dengan 177 yaitu 1 orang. Lalu totalnya 35 siswa, sama seperti siswa yang ada di kelas saya. Untuk menentukan nilai, kita bisa melihat panjang kelas. Sebelumnya, kita telah menentukan panjang kelas yaitu J per K sama dengan 5. Maka, untuk menentukan nilai pertama, kita bisa melihat dari nilai terkecil yaitu 148, 149, 150, 151, dan 152. Bisa kita hitung 148, 149, 150, 151, dan 152 memiliki 5 nilai. Jadi untuk nilai yang pertama kita bisa taruh 148 sampai 152. Begitu juga selanjutnya 153 sampai 157, 158 sampai 162, 163 sampai 167, 168 sampai 172, dan yang terakhir yaitu 173 sampai 177. Lihat, nilai terakhir 177, sesuai kan? Untuk menentukan frekuensi, kita bisa melihat dari data di sini dengan cara menjumlahkan berapa banyak siswa yang memiliki tinggi badan tersebut. Dari nilai yang pertama 148 sampai 152, mari kita jumlahkan 1 ditambah 1 ditambah 3 dan ditambah 4. Jadi total frekuensi pada nilai pertama yaitu 9. Untuk nilai kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam menggunakan cara yang sama ya. Selanjutnya kita tulis di sini. 148 sampai 152 memiliki frekuensi 9, 153 sampai 157 memiliki frekuensi 9, 158 sampai 162 memiliki frekuensi 5, 163 sampai 167 memiliki frekuensi 4, 168 sampai 172 memiliki frekuensi 4, 173 sampai 177 memiliki frekuensi 4.
Untuk menentukan tepi atas, kita menggunakan rumus yaitu TA sama dengan BA ditambah 0,5 atau tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Kita lihat ya, dari nilai pertama 148 sampai 152 memiliki tepi atas yaitu 152. Jadi TA-nya 152 ditambah dengan 0,5 sama dengan 152,5. Begitu juga cara menentukan tepi atas dari nilai-nilai selanjutnya. Untuk menentukan tepi bawah, kita bisa menggunakan rumus yaitu TB sama dengan BB dikurang 0,5 atau tepi bawah sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Kita lihat dari nilai pertama yaitu 148 sampai 152 memiliki batas bawah yaitu 148. Jadi TB sama dengan 148 dikurang 0,5. Maka tepi bawah dari nilai pertama yaitu 147,5. Begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya. Dan untuk menentukan titik tengah, kita bisa menggunakan rumus XI sama dengan BB ditambah BA dibagi 2 atau XI sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Mari kita lihat dari nilai yang pertama, 148 sampai 152. Memiliki XI sama dengan batas bawah yaitu 148 ditambah batas atas 152 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 150. Begitu juga dengan nilai-nilai selanjutnya. Setelah menghitung nilai, frekuensi, tepi atas, tepi bawah, dan titik tengah, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi ini. Seperti nilai pertama. Nilai yang pertama ada 148 sampai 152 dengan frekuensi 9. Lalu terusnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Memiliki tepi atas 152,5, tepi bawah 147,5, dan titik tengah 150. Begitu juga dengan nilai-nilai berikutnya. Pada permasalahan 4, kita disuruh untuk menyajikan data dalam bentuk histogram. Data yang telah kita olah sebelumnya, kita bentuk ke dalam histogram seperti ini. Untuk bagian sini, kita isi dengan frekuensinya. Dan di sini adalah nilainya sebagai tepi bawah dan tepi atas. Kita lihat histogram yang pertama ini ya. Di sini ada 147,5 sampai 152,5. Ini merupakan tepi bawah dari nilai pertama dan ini merupakan tepi atas dari nilai yang pertama. Lalu memiliki frekuensi 9. Ini dan ini terlihat sama kan? Begitu juga dengan selanjutnya. Selanjutnya, kita harus menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tersebut. Yang pertama, kita akan mencari nilai rata-rata atau mean. Kita harus membuat tabel yang baru yang berisi dengan nilai FI atau frekuensi, XI atau nilai tengah, dan FI dikali XI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Kita lihat nilai yang pertama ada 148 sampai 152, memiliki frekuensi 9 dan juga nilai tengah 150. Untuk FI dikali XI, kita akan mengkalikan 9 dengan 150, yang hasilnya adalah 1350. Setelah itu, kita akan menghitung jumlah dari FI, jumlah dari XI, dan jumlah dari FI dikali XI, yaitu sigma FI sama dengan 35, sigma XI sama dengan 975, dan sigma FI dikali XI yaitu 5585. Jika telah selesai, kita akan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI, sama dengan 5585 per 35, atau sama dengan 159,57. Jadi, nilai rata-rata dari tabel tersebut adalah 159,57. Untuk menentukan median, kita harus membuat tabel baru yang berisi nilai
FI atau frekuensi, lalu FK atau frekuensi kumulatif. Kita lihat pada nilai pertama 148 sampai 152 memiliki frekuensi 9 dan frekuensi kumulatif 9. Lalu nilai kedua ada 153 sampai 157 memiliki frekuensi 9 dan frekuensi kumulatifnya yaitu 18. Untuk menghitung frekuensi kumulatif, kita hanya perlu menjumlahkan frekuensi-frekuensi yang ada pada nilai tersebut. Seperti ini, 9 ditambah 9 sama dengan 18, lalu 18 ditambah 5 sama dengan 23, begitu juga selanjutnya. Setelah itu, kita akan menentukan di mana letak mediannya. Untuk rumus letak median yaitu ME sama dengan X setengah N sama dengan X setengah dikali 35. Mengapa 35? Karena 35 siswa berada pada kelas 12, IPA 4. Lalu, X setengah dari 35 adalah 17,5. Karena letak median ada di 17,5, maka kita lihat di frekuensi kumulatif, manakah yang ada 17,5. Ternyata terletak pada interval 153 sampai 157. Ini 18, 17,5 berada di 18 ini. Sehingga diperoleh tepi bawahnya yaitu 153 dikurang 0,5, maka tepi bawahnya 152,5. Lalu FK-nya ini kita ambil frekuensi kumulatif sebelum nilai tersebut ya, kelas sebelum nilainya. Karena frekuensi kumulatif kelasnya nilai tersebut ada 18, maka nilai sebelumnya itu ada 9. Maka kita tulis di sini FK sama dengan 9. Lalu frekuensinya di sini ada 9. Dan C atau panjang kelasnya kita dapatkan dari 153 dikurang 148 sama dengan 5. Setelah itu, mari kita masukkan ke rumus median. ME sama dengan TB ditambah setengah N dikurang FK per F dikali C. Lalu kita masukkan tepi bawahnya 152,5 ditambah 17,5 dikurang 9 dibagi 9 dikali 5. Sama dengan 152,5 ditambah 8,5 per 9 dikali 5. Sama dengan 152,5 ditambah 0,94 dikali 5. Sama dengan 152,5 ditambah 4,7. Sama dengan 157,2. Maka median dari data tersebut adalah 157,2. Untuk menentukan modus, kita akan membuat tabel baru yang terdiri dari nilai dan FI atau frekuensi. Kita hanya akan memasukkan nilai-nilai dan frekuensinya. Lalu kita akan menentukan letak modusnya. Untuk menentukan letak modus, kita dapat lihat nilai yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Di sini ada dua nilai yaitu 148 sampai 152 dan 153 sampai 157 yang memiliki frekuensi terbesar yaitu 9 dan 9. Saya memilih nilai yang kedua karena pada modus kita akan mencari D1 dan D2. Lalu kita menentukan TB-nya. TB-nya di sini ada 153 dikurang 0,5 sama dengan 152,5. Lalu selanjutnya kita akan menentukan D1. D1 merupakan frekuensi nilai pada kelas dikurangi frekuensi nilai sebelum kelas. Di sini ada 9 dikurang 9, maka 9 dikurang 9 sama dengan 0. Lalu ada D2-nya adalah frekuensi nilai kelas dikurang frekuensi nilai setelah kelas. Ada 9 dikurang 5, maka 9 dikurang 5 sama dengan 4. Lalu kita juga akan menentukan C-nya atau panjang kelasnya yaitu 153 dikurang 148 sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C sama dengan 152,5 ditambah 0 per 0 ditambah 4 dikali 5. 152,5 ditambah 0,5 sama dengan 152,5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 152,5. Sekian dari saya, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.